hari ini bertemu lagi dengan Ayor Basira Mulya. Kita kali ini tidak sendiri karena ditemani oleh Hai, Bu Agung. Agung Nugraha. Apa Bu? Di kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai perempuan. Berbicara mengenai perempuan berarti kita akan berbicara mengenai peradaban. Karena kita tahu bersama seperti yang dikatakan oleh orang-orang bijak bahwa ketika ingin melihat satu negara atau satu bangsa itu baik, maka lihatlah perempuannya. Kalau perempuan-perempuannya baik, maka negara itu juga akan baik. Begitupun dengan sebaliknya. Maka dari itu sangat penting untuk kemudian membicarakan dan memperbaiki mengenai kualitas perempuan yang ada di negara kita, guys. Sejalan dengan itu, tapi stigma di masyarakat mengenai perempuan yang aktif, perempuan yang kemudian memilih untuk bekerja, perempuan yang mandiri, perempuan independen masih di stigma negatif oleh orang-orang. Sampai-sampai banyak nih yang takut untuk belajar, banyak perempuan yang takut untuk berpendidikan hanya karena takut tidak mendapatkan jodoh. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe di bawah ini sebagai bentuk dukungan terhadap konten-konten kebaikan. Oke? Di era yang serba canggih ini tidak menjamin penerimaan masyarakat terhadap perempuan. Maksudnya adalah kita kenal nih kalau dulu-dulu itu pemikiran konservatif menganggap bahwa perempuan ini adalah kaum golongan kedua, artinya di bawah daripada laki-laki. Kita sering dianggap sebagai kaum-kaum inferior dan laki-laki adalah kaum superior, sehingga timbullah budaya patriarki. Nah, seiring berkembangnya zaman ternyata tidak juga menjamin budaya ini kemudian tersingkirkan karena praktik-praktik atau stigma semacam ini masih banyak didapati di lapangan. Dan kekhawatiran ini bukan hanya datang atau tudingan ini bukan hanya datang dari orang yang ada di sekitar kita, tetapi bisa juga datang dari keluarga atau bahkan dari diri kita pribadi. Banyak perempuan yang kemudian merasa khawatir ketika dia memilih berperan di luar rumah atau memilih untuk bekerja, memilih untuk jadi ibu karir, memilih untuk aktif, atau belum jadi ibu, menjadi perempuan yang berperan di masyarakat, menjadi aktivis dan lain sebagainya. Kadang-kadang kekhawatiran ini timbul. Kenapa? Dia merasa bahwa ketika saya sudah independen, saya merasa bahwa saya mandiri, maka laki-laki akan merasa bahwa saya ini adalah ancaman. Biru popo ya Bu? Berapa ya sih coba memang pengen terden. Ya apa dalam Bu dulu? Ngapa? Pertama yang mau saya bahas adalah tentang perempuan alpha. Apa sih yang dimaksud dengan perempuan alpha? Perempuan alpha ini biasanya identik dengan perempuan independen. Maksudnya adalah mereka yang memilih untuk mandiri dan bisa menyelesaikan urusan-urusannya secara sendiri. Tidak bergantung terhadap orang lain. Ketika dia punya masalah, maka dia bisa menyelesaikannya. Atau bahkan dia punya kemampuan finansial yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, mengapa kemudian hal ini menjadi negatif di masyarakat? Karena mereka menganggap bahwa ini sudah menyalahi kodrat. Padahal kita tahu bersama ya, kita tahu bahwa perempuan itu punya dua peran. Yang pertama, menjadi ibu dan istri, ini sudah menjadi peran yang melekat pada diri perempuan, yang kemudian ya tidak bisa dielakkan oleh siapapun. Nah, tapi sebenarnya sama juga dengan laki-laki. Laki-laki juga punya kuadrat yang sama untuk menjadi ayah dan suami. Jadi apa yang salah gitu? Sama-sama punya peranan domestik dan punya peranan publik ketika dia mau mengambil sampai ke ranah publik. Nah, kemudian peranan perempuan yang kedua adalah di ranah publik. Ketika dia memilih untuk berkarya, memilih untuk berpendidikan, memilih untuk mengabdi kepada negara, ini bukan menjadi persoalan seperti itu. Tetapi masih banyak orang-orang yang menganggap perempuan semacam ini tuh ya seperti nyeleneh atau keluar dari kuadratnya. Dan banyak yang menganggap bahwa ya sudah, perempuan di rumah saja. Padahal ini sangat keliru. Ketika kita bisa mengambil keduanya, mengapa kita harus memilih? Ini sama dengan yang sering digaungkan oleh Mbak Najwa Shihab. Kalau kalian mau lihat videonya yang ini, walaupun sudah banyak perempuan yang berani speak up hari ini, tidak bisa dipungkiri bahwa di daerah-daerah yang lain atau di beberapa tempat stigma ini masih melekat kuat, apalagi yang ada di pedesaan atau di perkampungan seperti itu. Contohnya saja dulu sebelum saya melanjutkan kuliah saya S1 di Kalimantan, saya pernah ditanya oleh guru laki-laki di sekolah saya. Beliau bertanya, nanti kalau kamu mau kuliah
kuliahnya di mana? Terus aku jawab kalau misalnya nanti aku punya cita-cita mau kuliah S1 sampai S2 dan S3. Terus respon guru saya malah ngomong, nanti kamu tidak menikah. Nah, apakah ketika perempuan memilih untuk berpendidikan dan perempuan memilih untuk berkarya ini menjadi satu ancaman? Ya sebenarnya bukan, karena perempuan memilih untuk menjadi baik, perempuan memilih untuk berpendidikan, perempuan memilih untuk menjadi cerdas. Ini semata-mata perempuan ingin menjadi pelengkap terbaik bagi kaum laki-laki. Artinya antara perempuan dan laki-laki tidak ada yang inferior dan superior. Kita saling membutuhkan dan kita saling melengkapi. Nah pada dasarnya makhluk sosial demikian. Kita sebagai makhluk sosial ya saling membutuhkan gitu. Laki-laki butuh perempuan dan perempuan butuh laki-laki. Laki-laki berhak untuk menjadi baik, laki-laki berhak untuk menjadi unggul, perempuan pun demikian. Kita berhak untuk berpendidikan, kita berhak untuk menjadi lebih baik agar kita bisa sama-sama untuk menunjukkan kualitas kita, menunjukkan potensi kita sejauh mana. Jadi tidak perlu ketika ada perempuan yang memilih berdikari di luar rumah terus dijudge seperti itu. Nah, yang lebih anehnya bukan hanya tudingan itu datang dari laki-laki, tapi dari sesama perempuan. Masa sama perempuan malah saling menuding, saling menjatuhkan bahwa mereka yang memilih bekerja di luar rumah adalah orang-orang atau kaum-kaum yang kemudian tidak mau patuh terhadap kodrat mereka. Nah ini yang agak keliru. Kalau kita coba melihat bagaimana Islam memandang eksistensi dari perempuan, pertama deh kita lihat dari aspek pendidikan. Ada hadis yang mengatakan bahwa utlubul ilmi faridatun ala kulli muslimi wa muslimat ya. Itu artinya bahwa pendidikan itu wajib untuk perempuan dan laki-laki. Tidak ada dikatakan bahwa laki-laki saja. Ini artinya ketika perempuan memilih untuk sampai S3, berarti boleh saja. Islam pun membolehkan itu. Ya kita tidak kita melihat bahwa di dalam Islam sangat adil terhadap perempuan. Tapi adil di sini bukan setara yang kalau laki-laki A kita juga harus A, bukan demikian. Adil ini berarti sama dengan proporsinya, sama dengan dicocokkan dengan fitrahnya seperti itu. Karena juga saya tidak sepaham dengan ungkapan-ungkapan teman-teman feminis yang kemudian terlalu memaksakan sesuatu itu. Ya saya juga tidak setuju dengan hal itu. Cuman untuk beberapa hal memang kita punya hak untuk bisa menuntut hak-hak kita gitu, kayak di pendidikan, kemudian di ranah publik kita juga bisa berperan sesuai dengan apa yang kita punya. Kita tidak perlu mengkhawatirkan nanti tidak ada laki-laki yang mau mendekat, tidak ada laki-laki yang mau datang ke kita. Karena pada dasarnya ketika kalian memperbaiki kualitas diri kalian, jodoh itu cerminan diri kalian gitu. Ketika kualitas diri kalian baik, maka jodoh yang datang kepada kalian juga laki-laki yang membawa kebaikan tertentu yang nantinya akan bergandeng dengan kalian dan membawa dua kebaikan yang justru akan berkolaborasi sehingga karyanya itu lebih boom, lebih mantap gitu. Nah, sedangkan kalau kalian memilih takut untuk berpendidikan dan cerdas hanya karena tadi, itu satu alasan yang sangat konservatif seperti itu, sangat saya sampai tidak bisa berkata-kata. Kalau saya pribadi, ketika saya punya kemampuan untuk merambah sampai ke ranah publik, mengapa tidak potensi itu saya gunakan? Tetapi hal utama yang perlu kita pahamkan bahwa urusan domestik adalah urusan wajib yang harus kita tunaikan atau harus kita selesaikan. Dalam artian ketika urusan domestiknya belum kelar, jangan sampai mencoba untuk kemudian merambah ke ranah publik. Nah, kalau dia tidak tuntas dengan anak-anak dan keluarganya, maka ya saya pribadi pun akan murka melihat orang-orang semacam ini. Jadi kita komitmen sama-sama lah, bekerja sama antara perempuan dengan laki-laki dalam rumah tangga. Itu partner, bukan superior inferior gitu. Laki-laki sama perempuan itu kita partner. Ya tergantung lagi kesepakatan keluarga. Ketika laki-lakinya mengizinkan, ya seharusnya bisa mengizinkan. Ketika melihat perempuan itu punya potensi, bisa mengurus domestik dan publik, ya kenapa tidak? Karena sekarang kita lagi sama laki-laki. Jadi saya mau mendengar pandangan gimana sih sebenarnya pandangan seorang Agung ketika ada perempuan yang memilih berdikari atau berkarya di luar rumah. Tidak ada salahnya sih kalau perempuan, kalau misalnya dia memilih jalan hidup untuk menjadi perempuan karir. Di satu sisi itu merupakan hak masing-masing manusia. Dalam Islam pun
tidak ada larangan buat menjadi perempuan karir. Akan tetapi di sisi lain ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari si perempuannya tadi. Kalau misalnya dia ingin terjun ke dunia bisnis kah, atau pokoknya mau jadi perempuan karir, nah harus ada beberapa yang terpenuhi dari dirinya. Jadi ada syarat ketentuannya, harus bisa melihat beberapa aspek gitu ya. Tuhan sudah menciptakan perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Kalau misalnya dia multitasking, berbeda dengan laki-laki kan. Jadi kalau misalnya Tuhan menitipkan potensi buat si perempuannya, jadi mau tidak mau multitaskingnya harus lebih digunakan dalam segala aspek. Kalau misalnya dia ingin bekerja di luar, dia harus tetap memperhatikan kewajiban-kewajibannya yang ada di rumah. Kalau misalnya dia sudah berkeluarga kan, mengurus suaminya, anak-anaknya dan segala macam. Kalau misalnya derajat perempuan dalam Islam itu lebih ditinggikan, dimuliakan ya? Lebih dimuliakan dibanding ibu, bapak, dibanding laki-laki. Jadi argumen yang miring yang tersebar di masyarakat itu kita harus hapus. Jadi kalau misalnya ada seorang perempuan yang memilih untuk menjadi perempuan karir, kalau misalnya terus ada laki-laki yang suka melarang kalau misalnya jadi suami dari seorang istri perempuan yang dia ingin memilih jadi wanita karir, bekerja di luar rumah, jangan melarang potensi mereka buat berkembang gitu. Jadi kalau misalnya dari awal tidak mau dapat wanita karir, ya jangan cari wanita karir ya. Iya. Cari yang mau di rumah gitu kan. Sebelum pernikahan tuh memang dibahas. Nah, pertanyaan yang kedua adalah sejujurnya Agung ketika diminta untuk memilih jodoh, mau perempuan yang seperti apa? Apakah dia yang mau berkarir di luar rumah, atau yang di rumah aja, nanti yang berkarir kamu aja? Perempuan memilih perempuan yang di rumah saja atau yang kerjanya di luar rumah, atau dalam tanda kutip perempuan karir, lebih gue sendiri sih nggak ada laki-laki yang mau istrinya tuh keliaran di luar rumah, kerjanya di luar rumah. Konkret, jadi kalau misalnya diberikan pilihan untuk memilih calon istri, mau memilih perempuan karir atau perempuan yang bisa di rumah aja? Serasa sih semua laki-laki pengennya ya, kebanyakan laki-laki yang pernah aku tanya juga itu semua rata-rata milih yang wanitanya tetap di rumah aja, jadi biar nafkahnya itu sama si suaminya yang cari. Berbicara tentang wanita karir kan, dalam aspek agama dan sosial. Jadi kalau misalnya dalam aspek agama, tentunya wanita itu disuruh di rumah aja. Sampai ke urusan yang paling tertinggi dalam kehidupan seorang hamba itu sendiri, wanita tuh disuruh di rumah aja. Dia kewajiban sholatnya di rumah aja, nah gitu. Jadi kalau misalnya disuruh milih apakah mau wanita karir atau wanita yang kerjanya di rumah aja, menurut pribadi sih lebih milih di rumah, yang wanita yang ada di rumah ya, maksudnya kerjanya di rumah perempuan aja. Yang kerjanya di rumah guys, intinya itu. Jadi itu tadi pilihannya Agung, itu perspektifnya Agung, asumsinya Agung pribadi, dan menurut dia nanya-nanya temennya dia yang sesama atau sepupu. Jadi aku penasaran jawaban teman-teman yang laki-laki, kira-kira kalian mau yang kayak gimana? Bisa di kolom komentar, kalian silahkan kira-kira pandangan kalian gimana. Soalnya dia tadi bilang kalau misalnya kebanyakan laki-laki sebenarnya mau kalau perempuannya itu ya di rumah aja, kalau bisa di rumah aja. Nah sekarang aspek sosial. Ya, jadi tentunya kalau misalnya kita melihat aspek agama kan, tentunya kalau kita melihat aspek dari segi agamanya, tentu kita harus memilih wanita yang ada di rumah. Akan tetapi ada aspek kedua yang harus diperhatiin,
yang sosial. Jadi semua manusia, mau laki-laki mau perempuan, itu semua punya masing-masing ambisi untuk bekerja, untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, ataupun karena alasan yang lain gitu kan. Jadi dalam aspek sosial ini mungkin agak berbeda, agak bertolak belakang sedikit dari aspek agama tadi. Wanita juga berhak untuk mengembangkan potensinya di luar rumah. Jadi kalau misalnya dihadapkan sama wanita yang, maksudnya kita dapat jodoh yang wanita karir, itu nggak ada salahnya juga. Kalau misalnya emang dijodohkan sama wanita karir, ya mungkin ada tugas tambahan dari seorang suami kan, kalau misalnya jadi laki-laki terus plus jadi seorang suami dari seorang istri yang notabene jadi wanita karir kan, mungkin disuruh lebih ekstra gitu untuk mengawasi istrinya, seperti apa dia di luar rumah, seperti apa interaksinya dengan lawan jenis bukan muhrimnya, dan kembali lagi komitmen dalam nikah itu, komitmen dalam kebersamaannya kayak gimana, harus saling mempercayai. Itu guys pandangan dari aku. Saya memilih untuk membela para perempuan yang kemudian mau berperan di luar rumah pun itu pure pribadi melihat juga dari sisi kacamata Islam, bukan kacamata barat, bukan pandangan barat. Ini saya coba melihat bahwa dalam Islam pun tidak melarang demikian. Maka dari itu ketika kita sudah beres dengan urusan domestik kita dan kita punya kemampuan untuk merambah ke ranah publik, mengapa tidak? Karena kita punya potensi yang dititipkan sama Tuhan gitu. Makanya dari sekarang untuk menjadi perempuan, kemudian kalian lagi dalam masa muda, belum menjadi ibu, belum berkeluarga, ya tidak masalah kalian memanfaatkan waktu kalian dengan sebaik-baiknya. Jangan menjadikan alasan takut menjadi aktif, takut menjadi cerdas, takut menjadi berpendidikan hanya karena takut dipandang sebagai perempuan independen atau perempuan alpha yang mendominasi dan jadi takut dilirik sama laki-laki. Teman-teman perempuan, coba lihat sekarang apa yang terjadi di sosial kita, apa yang terjadi di masyarakat kita. Banyak sekali isu-isu perempuan yang harusnya dikawal juga sama perempuan. Banyak kejadian-kejadian yang di masyarakat yang harusnya bisa kita terjun langsung untuk kemudian menyelesaikan permasalahan itu. Siapa lagi yang menyelesaikan permasalahan perempuan kalau bukan perempuan itu sendiri? Maka dari itu sebenarnya perempuan yang kemudian punya kemampuan dan mau merambah ke ranah publik, dan niatnya kalau misalnya saya pribadi nih memang mau menjamah ranah publik adalah salah satunya adalah dakwah. Dalam urusan dakwah perempuan juga diminta loh, maksudnya diminta perannya, diperlukan perannya untuk melengkapi peran-peran yang ada di laki-laki. Maksudnya saling kerjasama, kita juga kontribusinya diperlukan. Maka dari itu kembali ke awal, kembali ke niatannya. Kalau kita niatannya baik, kemudian ada support sistem dari keluarga, ya mengapa tidak? Intinya adalah gini, mau kalian milih menjadi perempuan yang berkarya di luar rumah atau di dalam rumah, tidak perlu saling menyalahkan, tidak usah saling nyinyir, karena itu dua-duanya bagus. Ketika kalian mau pilih salah satunya, mau di rumah ya tidak masalah, atau ketika mampu keduanya juga tidak masalah. Intinya adalah sebagai perempuan, siapa lagi yang akan saling mensupport kalau bukan perempuan dengan perempuan yang lainnya. Kalau kaum laki-laki berani menindas kita dan kita berani juga menindas kaum kita sendiri, ya gimana kita mau berkembang gitu? Saatnya kita saling merangkul, menunjukkan bahwa ini loh karyaku, tidak perlu saling mencari kesalahan sehingga perempuan yang lain tuh merasa dia kerdil, merasa dia kecil, merasa bahwa kok aku jadi salah sih ketika aku memilih untuk berdedikasi di luar rumah. Nah, sekarang kita saling support, laki-laki support perempuan, perempuan support laki-laki, laki-laki support laki-laki, perempuan support perempuan. Kita saling mensupport karena pada dasarnya kita saling membutuhkan. Tetapi untuk daerah saat ini, gimana pendapatnya kalau ada yang mengatakan seperti ini, berkarir tapi di rumah? Ya boleh juga. Kan ada kan, kalau misalnya Tergantung. sekarang kan sudah zamannya teknologi. Kalau misalnya mau berkarir nggak mesti di luar rumah. Nah, bisa kita misalnya kita mau berkarir dalam dunia bisnis. Online, okay. Nah, kita bisa seorang perempuan bisa bekerja di rumah aja kan, berkarir di rumah, jualan, misalnya berkecimpung di dunia
online shop kayak gitu kan. Jadi nggak mesti harus di luar rumah kalau misalnya ini. Ya itu opsional bagi setiap orang sih, kan potensi orang tuh beda-beda, ada yang Ya. di A, B, C, jadi tergantung potensinya di mana. Jadi tidak perlu terlalu terlalu menganggap sebagai stigma yang negatif. Nah, mulai sekarang kita harus merubah stigma itu dan menggeser stigma itu. Iya, Jadi, merubah mindset kan. Mindset di Jadi jangan masyarakat takut luas. ya, jangan takut, jodoh itu di tangan Tuhan. Kalau kalian memperbaiki kualitas diri kalian, kalian juga akan bertemu dengan orang yang memperbaiki kualitas dirinya. Tidak mungkin perempuan yang kemudian berusaha menjadi baik tiba-tiba dapat laki-laki yang tidak baik. Kita akan sama-sama memperbaiki diri dan jangan takut. Kalau jodohnya tidak bertemu di dunia, insya Allah bertemu di surga. Teman-teman yang punya pandangan lain bisa komen di kolom komentar. Kemudian kalian kalau misalnya ada requestan kita mau bahas apa kira-kira yang bagus, bisa juga di kolom komentar biar bisa jadi referensi untuk video kita selanjutnya. Oh ya, gue lupa notif tadi. Untuk video kali ini mungkin video pertama gue juga collab sama ini. Iya guys, kita sudah lama terpisahkan, baru Iya, kali ini kita bikin video bareng-bareng. Dan mungkin bagi teman-teman yang mau subscribe kah? Subscribe. Ya itu, subscribe. Terserah lah. Lagi-lagi. Hidup perempuan. Oke. Semangat ya guys untuk menjadi lebih baik, menjadi perempuan-perempuan peradaban cerdas, karena kita yang akan mencetak generasi-generasi cerdas. Perempuan yang cerdas rahimnya akan melahirkan generasi-generasi yang cerdas juga. Kalau kalian tidak berpendidikan, memilih untuk tidak cerdas, memilih untuk tidak mandiri, gimana anak-anak kalian nasibnya nanti? Maka dari itu, walaupun kalian hanya di rumah, pendidikan itu tetap penting. Oke? Cerdas itu nggak harus di luar rumah. Nah, cerdas Di nggak mesti di luar rumah, tapi rumah kalian aja. harus tetap menggali potensi diri. Oke. Buat anak kalian, buat generasi Indonesia, buat generasi dunia yang lebih baik. Hidup Indonesia Madani. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.